Pernahkah kamu merasa penasaran kenapa orang yang pernah selingkuh justru sering mengalami hal yang sama? Kenapa mereka akhirnya diselingkuhi balik? Meskipun sudah berusaha membangun hubungan baru, ada alasan-alasan mendalam yang tersembunyi di balik semua itu. Bukan hanya soal keberuntungan atau kebetulan semata, tapi pola perilaku dan luka batin yang belum selesai, yang membuat mereka terjebak dalam siklus yang sama. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas 10 alasan orang selingkuh akan diselingkuhi balik. Setiap poin akan mengungkap fakta psikologis dan emosional yang mungkin selama ini belum kamu sadari sepenuhnya. Jika kamu ingin memahami mengapa hal ini bisa terjadi, pastikan kamu menonton sampai akhir. Mari kita mulai. 1. Karma perilaku yang akan terulang. Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari, terutama dalam hubungan cinta. Saat kita memilih mengkhianati, perselingkuhan bukan hanya soal luka satu pihak, tapi juga benih yang kita tanam dalam hati sendiri. Benih itu akan tumbuh dan mempengaruhi hidup kita kembali. Karma adalah hukum alam yang adil dan pasti. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Jika kita menabur pengkhianatan, kita tidak bisa berharap panen kesetiaan. Seseorang yang pernah mengkhianati secara tak sadar membuka pintu luka baru. Luka itu bukan hanya untuk orang yang dikhianati, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ketika kita berbohong dan menyembunyikan sesuatu, hati kita mulai terbiasa dengan kebohongan. Kita mulai kehilangan kepercayaan pada diri sendiri dan perlahan kehilangan kepercayaan pada orang lain. Perilaku yang sama kerap kali terulang. Orang yang dulu menyakiti bisa jadi akan merasakan hal yang sama, bukan karena dunia tidak adil, tapi karena pola hati yang terluka dan trauma, membuat kita sulit membuka diri pada orang lain. Ketika kita tidak bisa jujur, kesetiaan menjadi hal yang sulit diraih. Karma perilaku ini seperti roda yang berputar. Saat kita memutar roda itu dengan pengkhianatan, maka roda itu akan berputar kembali menghampiri kita, dan kita yang akan merasakan sakitnya. Tidak sedikit yang mengira bahwa karma itu hanya tentang balas dendam. Padahal sebenarnya, karma adalah cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Jika kita memperlakukan orang lain dengan luka, maka luka itu akan kembali kepada kita. Tidak ada yang bisa lolos dari hukum ini, sekecil apapun perbuatan kita. Dalam hubungan, kejujuran dan kesetiaan adalah fondasi utama. Jika fondasi itu runtuh karena perselingkuhan, maka semuanya akan rapuh dan mudah hancur. Orang yang pernah berselingkuh seringkali sulit mempercayai orang lain karena mereka tahu bagaimana rasanya disakiti, dan karena itu mereka sering mengulang kesalahan yang sama. Kebiasaan buruk yang tidak segera dihentikan akan membentuk siklus yang sulit diputus. Siklus pengkhianatan dan kekecewaan yang terus berulang hingga tidak ada yang benar-benar menang. Terkadang kita berusaha mencari pembenaran, mengatakan bahwa semua ini hanya sebuah kesalahan. Tapi jika kita terus melakukannya, kita sebenarnya sedang mengikat diri kita sendiri pada karma. Untuk keluar dari siklus ini, kita harus berani mengakui kesalahan, berani berubah dan memperbaiki diri. Tanpa itu, karma akan terus mengejar kita. Hidup bukan hanya soal menghindari hukuman, tapi soal belajar dan tumbuh menjadi pribadi lebih baik. Memaafkan diri sendiri dan orang lain adalah langkah penting dalam proses ini. Memutus rantai karma buruk bukan perkara mudah, tapi dengan kesadaran dan tekad, kita bisa melangkah ke arah yang benar. Cinta yang tulus dan kesetiaan adalah hasil dari hati yang jujur dan terbuka. Jika kita ingin merasakannya, maka kita harus memulai dari diri sendiri. Renunganku untukmu di poin 1 ini. Karma perilaku adalah hasil dari apa yang kita tanam. Tidak ada yang bisa lari dari konsekuensinya. Jika kita ingin cinta yang baik, kita harus jadi pribadi yang baik dan setia. Mengulang kesalahan lama hanya memperpanjang luka dan membuat kita terperangkap dalam siklus tanpa akhir.
Berani berubah dan memperbaiki diri adalah kunci untuk memutus rantai karma. Setiap tindakan membawa pelajaran berharga, bukan untuk menghukum, tapi agar kita sadar. Jangan sampai kita menjadi korban dari perilaku sendiri. Bersihkan hati, perbaiki diri, dan buka ruang cinta sejati. Karma bukan hukuman, tapi panggilan kesadaran. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depan, karena kita punya kekuatan untuk memilih jalan baru. Mulailah hari ini untuk perubahan yang lebih baik. 2. Hubungan dibangun di atas kebohongan. Kejujuran adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat. Tanpa kejujuran, hubungan itu seperti kapal tanpa kemudi. Kebohongan dalam hubungan, apalagi perselingkuhan, merusak fondasi itu perlahan tapi pasti. Saat seseorang berbohong, mereka memilih menutupi kebenaran yang penting, bukan hanya pada pasangan, tapi juga pada diri sendiri. Kebohongan yang berulang-ulang mengikis kepercayaan yang telah dibangun. Ia menimbulkan keraguan dan rasa sakit yang sulit untuk disembuhkan dengan cepat. Orang yang hidup dengan kebohongan bekerja keras menjaga rahasia mereka, namun semakin mereka berusaha, semakin berat beban yang mereka pikul. Rahasia menjadi tembok yang tinggi, membuat jarak antara dua hati semakin jauh. Keintiman yang dulu terasa hangat berubah menjadi dingin dan hampa. Ketika kebohongan terungkap, rasa sakit yang ditimbulkan luar biasa, bukan hanya karena dikhianati, tapi juga karena merasa dibohongi secara mendalam. Memaafkan kebohongan bukan perkara mudah. Luka yang ditimbulkan bukan hanya di permukaan, tapi meresap ke dalam hati dan pikiran, mengubah cara kita memandang cinta dan kepercayaan. Kebohongan membentuk pola yang berbahaya. Pelaku mulai terbiasa menyembunyikan hal-hal penting. Mereka menjadi ahli dalam menyusun cerita palsu, yang seringkali membingungkan diri sendiri. Dalam hubungan, komunikasi yang jujur adalah jembatan menuju kedekatan sejati. Tanpa itu, semua percakapan menjadi kosong. Hanya ada prasangka dan ketidakpastian. Kebohongan juga membuat kita kehilangan rasa aman. Hati yang seharusnya bisa tenang, justru dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Selalu waspada kapan rahasia terbongkar. Pasangan yang dikhianati seringkali merasa kehilangan identitasnya. Mereka bertanya-tanya, apakah semua yang mereka tahu selama ini palsu? Ketidakpastian itu merusak rasa percaya diri, membuat mereka sulit untuk membuka hati lagi. Dan seringkali, hubungan baru menjadi sulit dibangun, karena bayang-bayang kebohongan masa lalu selalu hadir. Kebohongan bukan hanya menyakiti satu orang, tapi merusak masa depan hubungan itu sendiri. Ia adalah racun yang menyebar perlahan, membuat cinta yang dulu indah menjadi rapuh. Ketika kita memilih berbohong, kita juga memilih untuk kehilangan kebebasan. Kita terjebak dalam kebohongan yang kita buat sendiri, dan sulit keluar tanpa menghadapi rasa sakit. Kejujuran memang sulit, kadang harus menghadapi konsekuensi pahit. Namun kejujuran memberikan ruang untuk tumbuh, untuk memperbaiki dan membangun kembali. Jika ingin hubungan yang bertahan lama, jangan pernah meremehkan kekuatan kejujuran. Meskipun sulit, itu adalah satu-satunya jalan agar cinta tidak hancur oleh kebohongan. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kebohongan dalam hubungan adalah racun diam-diam. Ia merusak tanpa terlihat langsung. Kejujuran adalah cahaya yang membebaskan. Tanpanya, cinta akan kehilangan arah. Memaafkan kebohongan membutuhkan waktu dan hati terbuka. Tapi terus hidup dalam dusta hanya memperdalam luka. Berani jujur adalah langkah awal penyembuhan untuk membangun cinta yang tulus dan kuat. Jangan biarkan kebohongan menghancurkan masa depan. Kepercayaan adalah harta paling berharga dalam cinta. Jagalah dengan sepenuh hati, dan jangan pernah sia-siakan dengan kebohongan. Cinta sejati tidak pernah bisa tumbuh dalam kebohongan. Hanya dengan kejujuran, ia akan berkembang. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk hubungan yang sehat dan bahagia. 3. Pasangan baru tidak benar-benar percaya.
Memulai hubungan baru setelah luka pengkhianatan adalah perjalanan yang tidak mudah. Walau tubuh sudah bersama orang baru, hati seringkali masih terbelenggu bayang-bayang masa lalu. Luka lama yang belum sembuh membuat rasa percaya menjadi sangat rapuh. Bukan hanya karena pasangan baru, tapi karena trauma yang terus menghantui. Setiap gerak-gerik pasangan baru sering ditangkap dengan kecurigaan. Bahkan tindakan sederhana pun bisa diartikan sebagai tanda bahaya. Ketidakpercayaan ini bukan semata-mata tanpa alasan. Ia adalah hasil dari pengalaman pahit yang membekas. Ketika kita pernah dikhianati, hati mulai membangun tembok pelindung yang tinggi. Tembok ini bukan dibuat untuk menyakiti, tapi sebagai perisai agar tidak terluka lagi. Sayangnya, perisai ini juga memisahkan, membuat kehangatan sulit menyusup masuk. Pasangan baru berusaha keras membuktikan diri, tapi seringkali mereka merasa gagal. Tidak cukup dipercaya meski sudah setia, membuat mereka frustrasi dan terluka juga. Ini adalah dilema yang menyakitkan. Kita ingin membuka hati, namun takut kembali tersakiti. Kita ingin percaya, tapi bayang-bayang trauma terlalu berat. Keraguan menjadi penghalang komunikasi. Pertanyaan-pertanyaan yang tak terucap menambang di udara setiap waktu, menciptakan jarak yang tak terlihat. Rasa takut kehilangan mengubah sikap menjadi posesif dan cemas. Hal-hal kecil bisa jadi sumber pertengkaran dan memperburuk suasana hati. Pasangan baru merasa seperti diuji terus-menerus, seperti berjalan di atas kaca yang tajam. Mereka ingin dicintai apa adanya, bukan diselimuti keraguan yang berlebihan. Ketidakpercayaan juga bisa memunculkan rasa putus asa. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah cinta ini akan bertahan? Ataukah semua akan berakhir seperti dulu? Ketakutan ini membuat kita sulit menikmati hubungan. Kita hidup dengan waspada, selalu mencari tanda-tanda ancaman. Padahal, cinta seharusnya membawa kedamaian. Untuk membangun kepercayaan, dibutuhkan waktu dan kesabaran. Tidak ada cara instan, karena hati butuh proses penyembuhan. Kita perlu belajar membuka diri perlahan, memberi kesempatan untuk percaya, menerima bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan penentu masa depan. Pasangan baru juga perlu memahami luka ini, memberi ruang tanpa tekanan berlebihan, menunjukkan kesabaran dan ketulusan, agar kepercayaan bisa tumbuh alami. Keterbukaan dan komunikasi jujur adalah pondasi untuk membangun kepercayaan. Berbagi rasa takut dan harapan menjadikan hubungan lebih kuat dan nyata. Ketika kepercayaan mulai tumbuh, kedekatan dan kehangatan pun muncul kembali. Hati yang dulu rapuh mulai merasakan rasa aman yang sejati. Ini adalah proses yang penuh perjuangan, tapi jika dijalani bersama, cinta bisa bertahan lebih kuat dari sebelumnya, membawa kebahagiaan yang tulus dan abadi. Renungan untukmu di poin 3 ini. Memulai cinta baru setelah luka bukan hal mudah untuk percaya sepenuhnya, tapi dengan kesabaran dan keterbukaan, kepercayaan bisa tumbuh perlahan. Keraguan adalah bayangan luka lama, namun jangan biarkan ia menghancurkan kesempatan. Buka hati sedikit demi sedikit, dan biarkan cinta baru mengisi ruang kosong. Pasangan baru membutuhkan pengertian. Kesabaran adalah kunci dari segalanya, dan kita harus belajar memberi kepercayaan tanpa syarat yang berlebihan. Hubungan sehat lahir dari keberanian, berani menerima luka dan membuka kesempatan dari hati yang jujur dan terbuka untuk cinta yang lebih kuat dan tahan lama. 4. Rasa tidak aman yang tinggi. Rasa tidak aman sering menghantui mereka yang pernah dikhianati. Luka lama membuat hati terus waspada dan gelisah. Kecemasan datang tanpa permisi, mengisi ruang kosong di dalam jiwa. Setiap tindakan pasangan diperhatikan dengan cermat. Pesan yang terlambat dibalas bisa menjadi tanda bahaya dalam pikiran. Rasa cemas pun makin membesar. Ketidakpastian merajalela di kepala. Pertanyaan tanpa jawaban terus mengganggu. Apakah dia jujur? Apakah dia menyembunyikan sesuatu?
Keraguan membuat hubungan penuh tekanan. Pasangan yang dicurigai merasa tertekan. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dan mulai kehilangan kebebasan. Rasa tidak aman membuat kita menjadi posesif. Kita ingin selalu tahu dan mengontrol. Padahal, cinta sejati membutuhkan kebebasan. Kebebasan untuk percaya dan merasa aman. Namun rasa takut kehilangan membuat kita bertindak berlebihan, meminta jaminan terus-menerus, tanpa pernah merasa cukup. Hal ini menimbulkan konflik berkepanjangan. Pasangan menjadi lelah dan frustrasi. Mereka merasa seperti tahanan emosi, bukan kekasih yang dicintai. Rasa tidak aman juga memengaruhi kepercayaan diri. Kita mulai meragukan diri sendiri. Apakah kita cukup baik? Ataukah ada yang kurang dari kita? Keraguan diri ini memperburuk keadaan, membuat kita semakin takut kehilangan dan semakin mencengkeram pasangan, sehingga hubungan menjadi rentan. Rasa tidak aman juga bisa membuat kita salah mengartikan situasi. Tindakan netral atau baik bisa dianggap sebagai ancaman. Kita membaca sinyal yang tidak ada dan membuat masalah di kepala sendiri. Ini adalah perangkap pikiran yang berbahaya, yang sulit keluar tanpa kesadaran dan usaha. Karena rasa tidak aman bukan hanya emosi, tapi juga pola pikir yang harus diubah. Untuk keluar dari lingkaran ini, kita harus berani menghadapi ketakutan, mengenali akar dari rasa tidak aman, dan bekerja menyembuhkannya secara perlahan. Dukungan pasangan sangat berarti. Mereka harus bisa memberikan ruang dan waktu, menunjukkan kesabaran dan pengertian, tanpa menambah tekanan dan keraguan. Komunikasi terbuka menjadi kunci. Berbagi perasaan tanpa takut dihakimi, meminta dan memberi jaminan dengan tulus, untuk membangun rasa aman bersama. Rasa tidak aman bukanlah kelemahan. Ia adalah tanda luka yang belum sembuh. Memberi waktu untuk penyembuhan adalah cara terbaik untuk pulih. Ketika rasa aman mulai tumbuh, hubungan menjadi lebih sehat dan bahagia. Kedua hati bisa bernapas lega, dan cinta bisa berkembang tanpa batas. Renungan untukmu di poin 4 ini. Rasa tidak aman adalah bayangan luka lama, tapi bukan alasan untuk menyerah pada cinta. Dengan kesabaran dan keterbukaan, kita bisa membangun rasa aman bersama. Ketakutan dan kecemasan adalah tantangan, bukan penghalang untuk bahagia. Buka hati dan pikiran, dan beri ruang untuk cinta tumbuh. Memaafkan dan menyembuhkan diri adalah langkah penting untuk pulih. Hubungan yang sehat dimulai dari sini, dengan rasa aman yang tulus dan kuat. Jaga dan rawat rasa aman itu, karena ia adalah pondasi cinta sejati. Dengan rasa aman, cinta menjadi kuat dan mampu melewati segala badai. 5. Lingkungan pertemanan yang sama. Lingkungan pertemanan adalah dunia kecil yang sangat mempengaruhi hidup kita. Mereka membentuk pandangan, kebiasaan, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika seseorang pernah dikhianati dan selingkuh, kemudian kembali ke lingkungan pertemanan yang sama, ini menjadi situasi yang penuh tantangan dan risiko besar. Teman-teman lama seringkali sudah mengenal seluruh cerita masa lalu. Mereka tahu tentang kesalahan, luka, dan pengkhianatan yang pernah terjadi. Kadang mereka bersikap netral, namun kehadiran mereka saja sudah membawa bayangan masa lalu yang sulit dihilangkan. Pasangan baru yang masuk ke lingkungan yang sama seringkali merasa seperti orang luar. Mereka harus berhadapan dengan cerita lama yang terus berulang, dan kadang mendapat penilaian negatif tanpa mereka mengerti alasannya. Lingkungan yang sama juga bisa memperkuat kebiasaan lama. Jika dulu ada pola perilaku yang merusak, seperti perselingkuhan, gosip, atau sikap tidak setia, maka potensi terulangnya hal itu menjadi sangat besar. Teman-teman lama bisa tanpa sadar mendukung pola tersebut. Mereka mungkin menormalisasi tindakan buruk, atau bahkan mendorong untuk mengulanginya. Ini sangat berbahaya bagi siapa saja yang ingin berubah. Tekanan sosial dari lingkungan yang sama bisa membuat seseorang sulit melepaskan diri dari masa lalu. Nilai, sikap, dan kebiasaan yang sudah tertanam dalam pertemanan itu
menjadi penghalang untuk berkembang menjadi lebih baik. Selain itu, gosip dan bisik-bisik di lingkungan lama sering menyebar dengan cepat dan tidak terkendali. Rahasia yang seharusnya dijaga bisa tersebar dan menjadi sumber konflik baru. Situasi ini membuat pasangan baru merasa tidak nyaman. Mereka berada di tengah drama lama yang belum selesai. Ini menciptakan ketegangan yang berkelanjutan dan seringkali merusak kepercayaan serta hubungan. Bagi yang pernah selingkuh, berada di lingkungan yang sama berarti menghadapi godaan lama yang terus ada. Mereka mungkin mudah tergoda oleh kebiasaan lama atau oleh teman yang membawa mereka kembali ke jalan lama. Lingkungan yang negatif atau toksik menjadi jebakan yang sulit dihindari, membuat seseorang sulit berubah dan memperbaiki diri. Ini merugikan hubungan baru yang sedang dibangun. Untuk benar-benar sembuh dan membangun cinta baru, kadang perlu keberanian besar untuk meninggalkan lingkungan lama, mencari pertemanan baru yang lebih sehat dan mendukung, agar bisa tumbuh tanpa bayang-bayang masa lalu. Lingkungan baru yang positif memberi ruang bagi perubahan dan pertumbuhan, membantu membuka hati dan pikiran untuk menerima cinta dan kebahagiaan yang sejati. Teman yang baik akan menjadi pendukung setia. Mereka memberikan motivasi dan inspirasi, mendorong kita menjauh dari pola lama dan berani menjalani kehidupan baru yang lebih baik. Lingkungan yang sehat juga membantu menjaga komitmen, memberi kekuatan saat godaan dan tekanan datang, membuat kita merasa dihargai dan dimengerti, sehingga hubungan menjadi lebih kokoh dan tahan lama. Renunganku untukmu di poin 5 ini. Lingkungan pertemanan sangat menentukan arah hidup. Teman lama bisa menjadi jangkar atau pelampung. Memilih lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mencintai dengan sehat. Jangan biarkan masa lalu mengikat masa depan. Lingkungan yang sama bisa mengulang luka lama. Berani berubah adalah langkah awal kebahagiaan dan membuka jalan untuk cinta yang lebih baik. Lingkungan positif menumbuhkan harapan dan cinta, membantu kita bangkit dan membuka hati. Jangan takut melepas yang lama dan sambut perubahan dengan penuh percaya diri. Cinta yang sehat membutuhkan ruang yang sehat pula. Lingkungan yang tepat akan menjaga cinta tumbuh kuat. Pilih dan merawat pertemanan dengan bijak, agar cinta tidak mudah hancur oleh pengaruh negatif. 6. Tidak pernah belajar setia. Kesetiaan bukan sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Ia adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan pembelajaran, kesadaran, dan kedewasaan. Tidak semua orang punya kesempatan untuk belajar setia. Beberapa orang bahkan mungkin tidak menyadari pentingnya kesetiaan. Bagi mereka, komitmen hanyalah kata-kata kosong, tanpa makna dan tanpa tanggung jawab. Orang yang tidak pernah belajar setia seringkali menganggap perselingkuhan sebagai sesuatu yang biasa, seperti hal yang lumrah dan wajar terjadi dalam hubungan. Mereka tidak memahami betapa dalam luka yang ditinggalkan. Kesetiaan butuh kedewasaan emosional yang matang. Ia lahir dari kesadaran akan tanggung jawab dan penghargaan. Tanpa kedewasaan itu, komitmen akan mudah diabaikan dan dilanggar. Orang yang tidak belajar setia seringkali hidup dalam godaan sesaat. Mereka mencari kepuasan instan tanpa peduli dampak jangka panjangnya. Polanya berulang dari satu hubungan ke hubungan lain. Mereka tidak belajar dari pengalaman atau kesalahan. Tidak ada refleksi diri yang serius, yang membuat perubahan menjadi mustahil. Ketidakmampuan untuk setia juga bisa berasal dari rasa tidak aman. Rasa rendah diri yang mendalam membuat mereka mencari validasi. Mereka membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk menutupi kekosongan dalam jiwa mereka. Perselingkuhan sering menjadi pelarian sementara dari rasa takut dan ketidakpuasan yang tak terucapkan. Namun pelarian itu hanya menambah luka baru bagi diri sendiri dan orang yang mereka cintai. Tidak pernah belajar setia membuat hubungan jadi rapuh. Kepercayaan yang dibangun mudah runtuh, dan cinta yang dibina tidak bertahan lama. Karena tanpa kesetiaan, janji-janji hanya jadi omong kosong belaka. Orang yang tidak setia sering merasa bebas, namun sebenarnya mereka terperangkap dalam lingkaran kebohongan.
kebohongan yang merusak kebahagiaan dan kedamaian hati. Belajar setia bukan hanya soal tidak berkhianat, namun juga soal menghargai dan menjaga perasaan pasangan, memberi perhatian, waktu, dan komitmen tulus. Meski godaan datang silih berganti, kesetiaan adalah bukti cinta yang nyata, yang mengandung pengorbanan dan kejujuran. Orang yang setia paham betapa berharganya kepercayaan. Tanpa belajar setia, hubungan akan terus berulang dalam pola yang sama, kesakitan yang sama, dan luka yang tak pernah sembuh. Seringkali mereka yang tidak belajar setia tidak tahu bagaimana membangun rasa percaya. Mereka memilih jalan mudah tanpa mau menghadapi konsekuensi. Ini bukan hanya soal moral atau etika, tapi soal tanggung jawab pada diri dan orang lain. Setia berarti bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Banyak yang beralasan bahwa mereka berhak mencari yang lain, namun alasan itu adalah bentuk penghindaran. Menghindar dari rasa sakit dan komitmen yang sesungguhnya. Belajar setia berarti belajar untuk bertahan saat sulit, saat bosan, saat godaan datang. Menerima bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga keputusan dan tindakan nyata. Orang yang belajar setia akan melihat hubungan sebagai tempat yang aman, tempat di mana mereka bisa tumbuh dan berkembang, bukan jebakan atau beban yang menyiksa. Kesetiaan juga berarti menghargai proses, tidak berharap segalanya selalu sempurna, tapi berkomitmen untuk terus memperbaiki dan menjaga. Belajar setia adalah proses belajar mencintai diri sendiri, menerima kelemahan dan kekurangan diri. Dengan begitu, kita bisa mencintai orang lain dengan tulus. Kesetiaan bukan beban, melainkan hadiah terindah yang bisa diberikan. Hadiah untuk diri sendiri, pasangan, dan masa depan. Renungan untukmu di poin 6 ini. Kesetiaan adalah pelajaran hidup yang penting. Tanpanya, cinta menjadi rapuh dan mudah patah. Belajar setia berarti belajar menghargai diri sendiri dan orang yang dicintai. Setia bukan hanya kewajiban, tapi juga pilihan yang harus dijalani dengan sadar. Melalui kesetiaan, kita menemukan kedamaian. Kesetiaan bukan beban, tapi anugerah yang memperkaya hidup. Mari belajar setia dari sekarang untuk cinta yang tulus dan bermakna. 7. Ego dan keinginan mendominasi. Ego adalah satu kekuatan besar dalam diri manusia. Ia bisa menjadi pendorong, tapi juga penghancur. Saat ego terlalu besar, keinginan pribadi jadi raja yang tidak terbendung. Orang yang egois melihat dunia hanya dari sudut pandangnya. Mereka merasa paling berhak atas segalanya, termasuk perhatian dan kasih sayang. Tak jarang mereka lupa bahwa cinta butuh keseimbangan. Dalam hubungan, ego membuat mereka sulit kompromi. Mereka ingin selalu menang, menentukan segalanya sesuai kehendak hati. Keinginan mereka jadi prioritas tanpa kompromi. Ketika ego mendominasi, orang itu cenderung mengabaikan perasaan pasangan. Mereka sulit mendengar, sulit mengerti, dan cenderung memaksakan kehendak sendiri. Keinginan yang tak terkendali memperburuk situasi. Mereka mencari kepuasan sesaat, melampaui batas komitmen dan kesetiaan, tanpa memikirkan rasa sakit yang ditinggalkan. Sikap ini menciptakan jurang dalam hubungan. Pasangan merasa diabaikan, tak dihargai. Cinta berubah jadi perang ego, bukan kerjasama dan saling memahami. Ego juga membuat mereka sulit mengakui salah. Rasa malu dan gengsi membuat mereka membela diri. Alih-alih minta maaf, mereka malah menyalahkan pasangan atau keadaan. Ketika konflik muncul, ego malah memicu pertengkaran hebat. Bukan mencari solusi, melainkan mencari siapa yang menang. Dominasi ego ini menyebabkan hubungan jadi rapuh. Kehangatan hilang, berganti dingin dan kebencian. Hubungan yang dulu indah berubah jadi ajang pertarungan. Keinginan yang tak terkontrol seringkali menjadi alasan utama selingkuh. Mereka mengejar godaan tanpa batas, mencari sesuatu yang hilang dalam diri sendiri, namun justru menambah luka dalam hati pasangan. Ego dan keinginan ini seperti racun. Mereka meracuni ikatan cinta dan kepercayaan. Semakin lama,
Racun itu menggerogoti hubungan, hingga akhirnya hancur berantakan. Orang dengan ego besar seringkali merasa tak tergantikan. Mereka yakin pasangan tak akan meninggalkan mereka. Keyakinan ini malah membuat mereka berani berselingkuh, tanpa sadar menanam benih balasan sakit. Pasangan yang terluka karena ego dan keinginan itu biasanya akan membalas dengan cara yang sama. Selingkuh balik menjadi bentuk karma yang tidak terhindarkan. Karena rasa sakit yang mereka rasakan terlalu dalam, ego juga bisa menjadi pelindung dari rasa takut. Orang takut kehilangan, tapi tak mau terlihat lemah. Maka mereka memilih bersikap sombong dan keras kepala. Padahal, ego yang berlebihan hanya membuat mereka terisolasi. Pasangan merasa jauh, dan cinta jadi dingin. Mengendalikan ego bukan hal mudah. Perlu kesadaran diri yang kuat, serta kemauan untuk berubah dan belajar. Keinginan yang sehat justru memperkuat hubungan, tapi keinginan yang dikuasai ego menghancurkan segalanya. Cinta membutuhkan kerendahan hati. Mengalah bukan berarti kalah, tapi tanda kedewasaan. Saat ego dikesampingkan, cinta bisa tumbuh dengan indah. Kesetiaan dan pengertian menjadi fondasi, bukan keinginan sesaat yang merusak. Renungan untukmu di poin 7 ini. Ego dan keinginan yang tak terkendali adalah akar dari karma perselingkuhan. Mereka yang mendominasi dengan ego akhirnya harus merasakan sakit yang sama. Mengendalikan ego adalah langkah pertama untuk memutus rantai pengkhianatan. Karena cinta yang tulus lahir dari kerendahan hati dan keinginan untuk saling menjaga dan menghargai. Jika ego menguasai, cinta akan hancur. Namun dengan kesadaran dan perubahan, kita bisa membangun hubungan yang sehat dan setia. Jangan biarkan ego dan nafsu menguasai hidup kita. 8. Pasangan baru sudah tahu cara mainnya. Ketika seseorang selingkuh, mereka sebenarnya sudah menunjukkan pola perilaku. Pola ini seperti tanda tangan pribadi yang bisa dikenali oleh orang lain, terutama pasangan baru. Pasangan baru biasanya datang dengan pengalaman. Mereka tidak naif seperti dulu. Mereka mengerti betul bagaimana pola perselingkuhan berjalan. Mereka tahu cara-cara tipu daya yang sering dipakai. Mereka belajar dari luka masa lalu, mengamati tanda-tanda kecurangan. Mereka menjadi lebih waspada dan hati-hati, tidak mudah percaya begitu saja pada kata-kata manis. Pola-pola kebohongan yang sama mudah tercium oleh pasangan baru yang peka. Misalnya, perubahan sikap tiba-tiba, ketidakhadiran tanpa alasan, atau rahasia kecil yang terselip. Pasangan baru ini menasah kemampuan membaca sinyal. Mereka tahu kapan harus bertanya dan kapan harus menunggu bukti nyata. Mereka tidak mau terluka lagi tanpa perlawanan. Kepekaan ini membuat pelaku selingkuh merasa tertekan karena cara lama untuk menyembunyikan kebohongan tidak lagi efektif. Mereka harus berusaha lebih keras, bahkan sampai kelelahan. Ketegangan ini sering membuat pelaku selingkuh makin tidak nyaman. Tak jarang mereka melakukan kesalahan kecil yang berujung pada terbongkarnya rahasia. Semua ini adalah konsekuensi dari ego dan kebiasaan buruk yang tidak diubah. Pasangan baru tidak hanya tahu cara mainnya, mereka juga belajar cara melindungi diri. Jika mereka merasa dikhianati, mereka punya cara untuk membalas. Balas dendam dengan perselingkuhan balik bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk pembelaan diri dan usaha menegakkan keadilan versi mereka. Karena sakit hati yang mereka rasakan sangat dalam, pengalaman masa lalu mengajarkan mereka untuk tidak mudah percaya. Setiap janji akan diuji dengan tindakan nyata. Jika ada kebohongan sedikit saja, mereka tidak akan segan bertindak. Karma ini berputar dengan sangat nyata. Orang yang dulu bermain dengan perasaan orang lain, akhirnya harus merasakan sendiri bagaimana rasanya dikhianati. Pasangan baru, dengan kecerdasan dan kewaspadaan, menjadi pengingat keras bahwa tindakan punya konsekuensi. Tidak ada yang bisa lolos dari keadilan kehidupan. Situasi ini menjadi pelajaran penting, bahwa jika tidak mau berubah, maka pola lama akan terus menghantui, dan kesakitan akan berulang dengan intensitas lebih besar.
Keterbukaan dan kejujuran adalah jalan keluar, tapi ego dan kebiasaan lama sering menghalangi. Ini sebabnya banyak yang gagal memperbaiki diri. Pasangan baru yang tahu cara mainnya menjadi cermin bagi pelaku selingkuh. Mereka menunjukkan apa yang salah dan tidak bisa dibiarkan. Pada akhirnya, hubungan yang dibangun di atas kebohongan tak akan bertahan lama, dan karma akan terus bekerja mengembalikan apa yang sudah diberikan. Renungan untukmu di poin 8 ini. Pasangan baru bukan lagi sosok yang mudah terluka. Mereka telah belajar dari pengalaman pahit yang lalu, menjadi lebih kuat dan waspada dalam menjaga hati. Tidak lagi mudah percaya pada janji manis tanpa bukti. Mereka tahu betul bagaimana cara mengenali kebohongan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi lewat perilaku nyata. Setiap tanda kecil bisa menjadi alarm bahaya yang mengingatkan bahwa luka lama bisa terulang kembali. Karena itu, pasangan baru kerap kali lebih waspada. Mereka siap membela diri dan melindungi harga diri. Jika dikhianati, mereka tak segan membalas luka itu sebagai bentuk keadilan yang mereka rasa pantas didapatkan. Karma dalam perselingkuhan bukan sekadar kata. Ia adalah siklus yang tak terelakkan bagi yang bermain api. Jika pola lama tidak diubah dan kesetiaan tidak dijaga, maka luka yang sama akan terus menggores hati. 9. Kurangnya rasa hormat sejak awal. Rasa hormat adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan. Ia adalah tiang yang menopang cinta dan kepercayaan. Tanpa rasa hormat, hubungan mudah goyah dan rapuh. Sayangnya, banyak hubungan dimulai tanpa fondasi rasa hormat yang kuat. Kurangnya rasa hormat seringkali tersembunyi di balik kata manis dan janji indah. Namun dalam tindakan sehari-hari, terlihat jelas bagaimana seseorang memperlakukan pasangannya. Ketidakhormatan kecil, jika dibiarkan, akan berubah menjadi jurang pemisah yang dalam. Orang yang tidak merasa dihormati akan mulai merasakan kekosongan dalam hati. Mereka merasa diabaikan, tidak dihargai, dan sering diremehkan. Rasa sakit ini perlahan menggerogoti kebahagiaan bersama. Ketika rasa hormat hilang, komunikasi menjadi hambar dan penuh ketegangan. Percakapan berubah menjadi saling menyalahkan, bukan lagi dialog yang membangun dan menguatkan. Pelaku selingkuh seringkali gagal menyadari hal ini. Mereka terlalu sibuk memenuhi ego dan keinginan sendiri, sehingga tidak melihat betapa pasangan mereka sudah merasa terluka. Ketidakhormatan ini membuka peluang untuk perselingkuhan. Seseorang yang tidak dihormati akan mencari tempat di mana dirinya dihargai. Itulah awal dari godaan dan kesalahan baru. Pasangan baru menjadi pelabuhan yang menawarkan perhatian. Rasa hormat bukan hanya soal menjaga ucapan, namun juga menghormati perasaan dan kebutuhan pasangan. Menghargai batasan dan komitmen yang sudah disepakati. Ketika ini dilanggar, rasa sakit dan kecewa tak terelakkan. Seringkali, ketidakhormatan muncul dalam hal-hal kecil, seperti menabaikan saat pasangan bicara, atau merendahkan pendapat dan impian mereka. Hal sepele yang berulang-ulang bisa menghancurkan hati. Dalam hubungan yang penuh ketidakhormatan, keintiman mulai memudar. Sentuhan dan kata-kata manis menjadi jarang dan terasa kosong. Koneksi emosional yang dulu hangat berubah dingin. Pasangan baru yang masuk biasanya cepat menangkap energi negatif ini. Mereka tahu ketika mereka dihargai dan ketika hanya menjadi pelarian sementara. Ketika rasa hormat tidak ada, kita seperti membiarkan pintu terbuka bagi pengkhianatan. Karma pun datang dengan pasangan baru yang juga akan membalas luka itu. Selingkuh balik menjadi cara untuk membalas ketidakhormatan yang dirasakan. Sakit yang sama dibalas dengan rasa sakit yang sama. Sebuah lingkaran yang sulit diputus tanpa kesadaran dan perubahan. Kurangnya rasa hormat juga berkaitan erat dengan ego yang besar. Orang yang egois seringkali sulit menghargai pasangan. Mereka menganggap diri lebih penting dan lupa bahwa cinta butuh saling menghormati. Ketidakhormatan ini membuat kepercayaan sulit tumbuh. Tanpa kepercayaan, cinta pun terancam punah. Hubungan menjadi tempat yang penuh kecurigaan dan ketidaknyamanan. Ketika pasangan merasa tidak dihargai, mereka mencari pengakuan dari orang lain.
Itulah awal mula perselingkuhan terjadi. Sebuah luka yang seharusnya tidak pernah ada. Menghormati pasangan berarti mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memahami tanpa menghakimi, dan menghargai kehadiran mereka dalam hidup kita. Ini adalah bentuk cinta yang tulus dan sejati. Untuk memperbaiki hubungan yang sudah kehilangan rasa hormat, dibutuhkan usaha bersama. Keterbukaan dan kemauan berubah menjadi kunci utama. Tanpa itu, hubungan hanya akan menjadi sumber penderitaan. Rasa hormat adalah cermin dari cinta yang sehat. Ia menuntun kita untuk saling menjaga dan menghargai. Renungan untukmu di poin 9 ini. Rasa hormat adalah fondasi tak tergantikan dalam cinta. Tanpa hormat, cinta mudah hancur dan kehilangan arah. Orang yang mengabaikan rasa hormat akhirnya harus merasakan pengkhianatan yang sama. Hormatilah pasangan sejak awal, agar tidak menyesal di kemudian hari. Cinta yang sehat tumbuh dari saling menghargai, bukan dari ego dan pengkhianatan. Belajarlah memberi dan menerima dengan tulus, agar hubungan tetap kuat dan bertahan lama. Rasa hormat adalah bahasa cinta sejati, yang mengikat hati tanpa paksaan dan kebohongan. Jika kita ingin hubungan langgeng dan bahagia, maka jagalah rasa hormat dalam setiap kata dan tindakan, karena dari situ lahir cinta yang tulus dan abadi, yang mampu melewati segala badai dan cobaan. 10. Balas dendam terselubung. Balas dendam adalah salah satu perasaan paling gelap yang bisa menguasai hati manusia. Ketika seseorang dikhianati, luka yang mereka rasakan tidak hanya berupa rasa sakit biasa. Itu adalah luka yang membekas dalam, menyebabkan rasa marah dan dendam yang membara. Orang yang pernah diselingkuhi merasa harga diri mereka diinjak-injak. Rasa percaya yang telah dibangun hancur berantakan. Mereka merasa dikhianati oleh seseorang yang seharusnya mereka percaya. Perasaan ini memunculkan keinginan untuk membalas. Balas dendam terselubung sering muncul tanpa disadari. Mereka mulai mencari cara untuk menyakiti balik pelaku. Selingkuh balik menjadi alat pembalasan yang mereka pilih. Karena dengan cara itu, mereka merasa dapat mengembalikan rasa sakit. Dalam benak mereka, balas dendam menjadi bentuk keadilan pribadi. Seolah-olah luka mereka hanya bisa disembuhkan dengan membuat pelaku merasakan hal yang sama. Namun, balas dendam sebenarnya hanya memperpanjang penderitaan, bukan hanya bagi pelaku, tapi juga bagi diri sendiri. Dendam membakar hati, membuat seseorang sulit untuk sembuh dan melangkah maju. Dalam hubungan yang didasarkan pada balas dendam, tidak ada ruang untuk cinta dan pengertian. Hanya ada kecurigaan, ketidakpercayaan, dan luka yang terus membesar. Ini adalah racun yang merusak ikatan emosional. Orang yang terperangkap dalam balas dendam seringkali tidak sadar bahwa mereka sebenarnya menyakiti diri sendiri. Mereka kehilangan kedamaian dan tenggelam dalam lingkaran kebencian yang tak berujung. Balas dendam juga memicu jarak emosional yang besar. Pasangan yang terluka menutup diri, enggan membuka hati dan berbagi perasaan. Hal ini memperparah kesenjangan dalam hubungan. Banyak yang memilih selingkuh balik sebagai bentuk balas dendam. Mereka merasa berhak melakukan itu karena dulu mereka telah dikhianati. Tapi kenyataannya, mereka sedang menambah luka baru yang sulit disembuhkan. Balas dendam membuat hubungan menjadi ajang peperangan, bukan lagi tempat saling mendukung dan mencintai. Setiap tindakan penuh dengan motif tersembunyi. Tidak ada lagi kejujuran yang murni. Perilaku ini membangun tembok penghalang antara dua hati. Semakin tinggi tembok itu, semakin sulit bagi keduanya untuk berdamai. Kebahagiaan pun semakin menjauh. Untuk keluar dari siklus ini, dibutuhkan keberanian untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk melepaskan beban yang berat. Pengampunan membuka jalan bagi penyembuhan, mengurangi rasa sakit dan dendam yang membara. Ini bukan hal mudah, tapi kunci untuk menemukan kedamaian sejati. Ketika seseorang bisa memaafkan, mereka melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Mereka memberi kesempatan pada cinta tumbuh kembali, dan hubungan yang sehat bisa dibangun kembali. Balas dendam terselubung adalah jebakan berbahaya.
Ia membawa korban ke dalam pusaran luka tanpa akhir. Jangan biarkan hati dan pikiran dikuasai oleh dendam, karena itu hanya akan menghancurkan kehidupan. Renungan untukmu di poin 10 ini. Balas dendam adalah beban berat yang sulit ditanggung hati. Ia seperti racun yang mengalir perlahan dalam darah, membakar damai dan kebahagiaan yang pernah ada, mengubah cinta menjadi amarah yang membara. Ketika kita memilih membalas sakit dengan sakit, kita sebenarnya memenjarakan diri sendiri, terperangkap dalam lingkaran luka yang tiada ujung. Sulit untuk melihat jalan keluar dari kegelapan itu. Memaafkan bukan berarti melupakan pengkhianatan. Memaafkan adalah melepaskan diri dari beban yang menjerat, memberi ruang bagi hati untuk pulih dan tumbuh, agar kita bisa melangkah dengan bebas dan ringan. Cinta sejati lahir dari pengampunan dan pengertian, bukan dari dendam yang membakar hati dan pikiran. Jika kita terus membiarkan dendam menguasai, kita hanya akan kehilangan kebahagiaan yang sebenarnya. Itulah tadi ke-10 poin dari judul 10 alasan orang selingkuh akan diselingkuhi balik. Semoga penjelasan dan insight yang disampaikan membantu kamu memahami pola yang sering terjadi dalam hubungan dan bisa menjadi bahan refleksi untuk diri sendiri. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan share ke orang-orang terdekatmu. Komentar juga pengalaman atau pendapatmu di bawah. Aku sangat ingin mendengar cerita dan perspektif kamu. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, karena aku akan terus upload video-video baru setiap hari jam 7 malam dengan tema psikologi dan hubungan yang mendalam dan inspiratif. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan sampai jumpa di video besok.